Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MFA Entertainment ID. Ketemu lagi barengan sama Janu di Bincang Tamu. Nah, kali ini di edisi spesial Ramadan, Janu kedatangan seorang ustadz yang sangat luar biasa. Ini dari tadi juga Janu udah ngobrol-ngobrol bareng sama ustadz. Ini ada Pak Ustadz Sobur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang? Alhamdulillah. 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 Kumaha Pak Ustadz? Puasa masih lancar? Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Apalagi cuaca di hari ini teh kan, atau beberapa hari ke belakang ini teh kan Bandung nggak terlalu panas gitu Pak Ustadz ya. Hujan jadi nggak terlalu haus lah. Betul nggak Pak Ustadz ya? Pak Ustadz, ini teman-teman MFA Entertainment ID, kita bakal ngobrol nih seputar perjalanan kisah hidupnya sebelum akhirnya dia terjun menjadi seorang ustadz. Tadi sih Janu udah sempat ngulik-ngulik sedikit. Itu Pak Ustadz itu dulunya adalah lulusan PGA begitu Pak Ustadz ya. Terus juga sempat kerja di pabrik selama 20 tahun begitu ya. Dan sekarang akhirnya berkecimpung masuk di dalam apa ya? Dalam perustadan, bukan perustadan atau ya Ustadz ya, apa ya disebutnya ya? Ya pertama ikut campur dalam istilah bahasa sekarang itu GMM. Apa itu? GMM itu gerakan mengaji maghrib. Oke, gerakan mengaji maghrib. Baiklah ya. Nah, Pak Ustadz, ini kenapa sih bisa terkecimpung di dalam gerakan ngaji maghrib? Nah, dulu-dulunya nih sebelum jadi Ustadz, ini Pak Ustadz kan sempat juga kerja dulu di pabrik begitu? Ini ya memang saya dulu kerja di pabrik selama 20 tahun, 22 tahun kurang lebih. 22 tahun. Ya. Dirasakan memang luar biasa. Masalah rezeki ya alhamdulillah. Ya. Hanya cuma kita tinggal bersyukur kepada Allah masalah rezeki begitu. Bentuk apapun yang penting kita bersyukur. Betul. Nah, karena waktu dulu saya ada pemutihan, langsung memundurkan diri. Mengundurkan diri. Gitu, ya. Terus saya sesudah memundurkan diri, terus saya ikut campur sama Ustadz, yang namanya itu Ustadz Kiai Haji Engkus Wendar, pimpinan Pondok Pesantren Al Azkar. Itu ya, yang ada di Babakan Cianjur. Nah, dulunya gitu. Terus saya lama kelamaan saya ikut dibawa dia berkecimpung yaitu di KUA. Alhamdulillah sampai di KUA. Ketika beliau Pak Ustadz mau pergi ke Tanah Suci, pertama kali saya ditugaskan untuk membiodata, menikahkan seorang kalau nggak salah itu Bribtu ya, kepolisian di Cipta Geraha. Gitu. Nah, dari sana dia melihat waktu saya membiodata dan sampai khutbah segala macam, tadi saya akan tugaskan percaya selama saya ke umroh ini. Terus ada tugas pengajian di Ciwidey dan zaman dan segala macam. Terus kan saya udah pada tahu, maka para jemaah ke saya itu menyebutnya ya adiknya dia. Padahal itu sebawah saya umur. Oh, di bawah Pak Ustadz sebetulnya. Tapi memang dia kalau nggak salah sekarang 48 kalau ya? Saya udah 5 sekarang. Tapi memang karena Pak Ustadz dekat begitu ya, dan akhirnya disangka adalah adiknya begitu Pak Ustadz ya, padahal kalau misalnya dari segi umur itu memang lebih tua Pak Ustadz sendiri. Nah, itu adalah perjalanan kisah hidup Pak Ustadz Sobur begitu, sebelum akhirnya sekarang memang tausiah kemana-mana gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Nah, yang pertama tadi Pak Ustadz sempat di pabrik tapi tiba-tiba di pemutihan begitu ya, terus juga akhirnya ikut sama Pak Ustadz siapa tadi Pak? Pak Ustadz Kusuhendar. Pak Ustadz Kusuhendar begitu kemana-mana selama Pak Ustadz Kusuhendar umroh. Akhirnya apa-apa yang menjadi tugas dia di Bandung begitu Pak Ustadz ya, itu dipindah alihkan ke Pak Ustadz begitu ya. Nah Pak Ustadz, pas dipercaya seperti itu ada rasa gimana di Pak Ustadz sendiri? Bebankah atau gimana kah gitu? Ya kalau dibilang beban ya juga jadi beban, kalau enggak ya enggak. Ya kata tadi juga dibilang berat, ya berat, dibilang enggak ya enggak. Tapi kalau udah terjun yang begitu dilaksanakan, ya alhamdulillah. Walaupun berat,
tapi dengan menanamkan kejujuran dan keikhlasan, ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi enggak terlalu berat sebenarnya bersiar agama Islam itu kalau niat dengan baik, insya Allah tidak akan berat. Itu karena ada jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya bersiar begitu ya, dan apalagi kalau misalnya kita udah punya basic begitu Pak Ustadz, itu memang tidak akan berat begitu. Seperti Pak Ustadz kan ini di pendidikan agama berarti dulunya. Di pendidikan agama, tapi mungkin jalurnya tidak ke situ gitu Pak Ustadz ya, tiba-tiba masuk pabrik, tapi akhirnya dari pabrik itu jadi satu batu loncatan dan sekarang bisa tausiah dan juga khutbah kemana-mana begitu Pak Ustadz. Nah, tapi di samping itu Pak Ustadz, kegiatan Pak Ustadz sekarang apa lagi nih selain khutbah dan juga tausiah? Kalau sekarang terus terang profesi saya, saya terjun yaitu menjadi ojol. Ojek online ya. Tapi enggak seperti orang lain. Misalkan mulai jam 6 sampai jam 6 enggak. Bisa masih adanya aja. Baik. Bahkan istri saya juga melarang untuk apa. Rezeki itu kadang-kadang ya dapat gede luar biasa, tapi kenapa asal itu kurang berkah. Plus gitu. Nah, gitulah. Jadi kalau istilah bahasa Sunda itu bagaikan air di daun talas. Punya rezeki kita. Jadi nggak bisa dipakai beli apa habis. Bahkan kalau gajian saya setiap minggu, setiap Sabtu, bahkan hari Senin udah pinjam lagi ke majikan saya. Kenapa? Padahal luar biasa. Tapi kenapa? Itulah. Maka itu saya ditapakuri, rezeki yang halal yang ternyata ya, sesudah saya keluar dari pabrik, saya berkecimpung beda Pak. Dari pabrik misalkan saya mendapatkan itu ya 500 satu minggu, itu luar biasa dulu. Beda dari saya borongan. Tapi kalau sekarang 500, ya Allah luar biasa nikmatnya, beda sama. Bahkan 500 bisa pakai seminggu. Kalau bisa ngomong apa. Tapi dulu kadang-kadang 2 hari gitu ya. Merokok juga kan kalau dulu sekarang bisa ngatur. Kenapa? Inilah rezeki. Jadi kalau masalah rezeki dari Allah itu tergantung kitanya. Apakah bisa mensyukurinya atau tidak? Tinggal gitu aja. Nah, gitu. Rezeki dari Allah tergantung dari kitanya sendiri. Apakah kita bisa mensyukuri atau tidak begitu Pak Ustadz ya? Gitu. Bentuk syukur tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, bentuk bersyukur gini. Kita telah diberikan kenikmatan. Allah telah berfirman di surat Ibrahim, wa in tazana rabbakum la in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu. Yang artinya kurang lebih itu wa in tazanakum, maka harus ingat kamu. Ingat kepada Allah yang telah menciptakan kita. Bagaimana ingatnya? La in syakartum, maka harus bersyukur kita. Kepada Allah. La azidannakum, maka Allah akan bertambah kenikmatan kita. Nikmat rezeki, nikmat umur dan sebagainya, insya Allah itu janjikan kepada orang itu. Tapi kalau sebaliknya, walain kafartum inna azabil syadid, tinggal tunggu azab dari kami yang sangat pedih bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat dari kami itu. Nah, setelah tadi Pak Ustadz akhirnya berkecimpung di KUA, akhirnya kemana-mana tuh. Sampai sekarang nih jadi khutbah tausiah begitu Pak Ustadz ya. Nah, terus dengan mencampuri dengan kegiatan yang sekarang itu menjadi ojek online begitu. Tidak ada rasa gengsi gitu Pak Ustadz di dalam hati gitu. Abi teh kan sosok, kalau Ustadz sih aku sih ngelihat adalah salah satu sosok panutan begitu ya. Tapi masa sih ojol gitu kayak gitu. Tidak ada rasa kayak gitu atau gimana Pak Ustadz? Kalau menurut saya tidak ada sama sekali gengsi. Kenapa? Karena itu bukan perbuatan maksiat. Bukan sama. Maka saya selalu memberikan support kepada ojek-ojek. Ini luar biasa rezeki yang dicari. Bahkan halal untuk ya alhamdulillah. Kalau dibilang gengsi, masih gengsi menjadi orang yang suka mengomongin orang lain daripada bekerja gitu. Kan kadang-kadang ini. Bahkan orang yang diomongin bahkan lebih mulia daripada orang yang mengomongin dia. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang lagi digibahin gitu, itu ternyata orang yang digibahin lebih mulia gitu. Saya pernah gitu.
kenapa sih online teh gini. Jadi saya mau tahu, maka terjun langsung. Ternyata enggak sesuai dengan omongan-omongan orang-orang. Ternyata ya Allah luar biasa. Online itu luar biasa kalau menurut saya. Pak Ustadz, selama kegiatan Ramadan ini diisi dengan apa Pak Ustadz kegiatannya? Mulai lagi saya di masjid. Oh, mulai sekarang kembali lagi ke masjid begitu ya. Betul. Oke, mungkin mengisi juga tausiah selama bulan Ramadan gitu di masjid seperti itu Pak Ustadz. Tiap sesudah sholat subuh. Oh, kuliah 7 menit yang itu? Bukan 7 menit, kalau saya sejam lebih. Oh, sejam lebih. Karena saya membahas misalnya ilmu fikih, ilmu tajwid, tauhid. Oke, fikih, tajwid dan juga tauhid. Tauhid kayak gimana Pak Ustadz? Kalau tauhid itu artinya ilmu yang mempelajari tata cara keesaan Allah. Contoh seperti duniawi. Coba, ciptaan Allah kan? Kalau kita, seperti saya sendiri, itu kan ciptaan Allah. Betul. Nah, maka kalau kita bertafakur atau bersyukuri atas kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau mau melihat Allah, lihat aja ciptanya. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada tenggorokan. Iya. Itu. Jadi kalau teman-teman MFA, kalau misalnya teman-teman MFA pengen melihat sang pencipta gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya lihat aja ciptaannya, begitu ya Pak Ustadz ya? Gigit aja ini. Atau enggak ini gitu lebih dekat daripada ini. Lebih dekat daripada tenggorokan, begitu teman-teman ya. Nah, tadi Pak Ustadz sempat bilang istiharoh. Istiharoh juga itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan satu petunjuk, begitu Pak Ustadz? Iya, itu. Jelas kalau ada sesuatu, kalau misalkan ada masalah di kantor atau enggak terpecahkan gitu, ya udah aja memohon kepada Allah. Salat. Udah istiharoh. Itu dalam arti untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kalau misalkan mau menikah tanggal sanu, jangan bertanya kepada paranormal, jangan. Itu hukumnya musyrik. Mohon maaf ya. Kalau untuk Islam, asal kita betul-betul memohon kepada Allah, karena segala sesuatu itu punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Segala sesuatu punya Allah, ya Allah. Kita aja. Gitu. Baik, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sekarang lagi ada masalah apapun itu, teman-teman jangan lari ke paranormal begitu ya, Pak Ustadz ya. Mending istiharoh saja gitu teman-teman MFA, nanti juga bakal ada jawabannya. Dan yang paling utama itu adalah sabar. Eta Pak Ustadznya. Nah, oke Pak Ustadz, wah kalau ngobrol sama Pak Ustadz ada speechless gitu ya. Nggak apa-apa, sambil ngabuburit. Sambil ngabuburit betul ya di podcastnya MFA Entertainment ID. Oke, Pak Ustadz nih, kalau misalnya tadi Pak Ustadz juga bilang apa ya, segala sesuatu itu harus diserahkan atau berserah diri kepada Allah, itulah intinya begitu ya. Tapi kan orang ada yang emang geningan kieu-kieu wae, geningan mana, kan ada yang seperti itu Pak Ustadz kayak gitu. Apalagi kalau misalnya orang itu sudah terhimpit dengan suatu masalah yang emang berat banget buat dia gitu kan. Pak Ustadz, kalau yang kayak gitu-gitu itu harus gimana Pak Ustadz? Ya kalau orang yang gitu sebetulnya itu kekurangannya ilmu. Kalau kurang ilmu, yakin iman itu lemah. Ya. Berarti itu adalah kelemahan dari iman begitu Pak Ustadz ya. Maka saya akan menyebutkan orang yang iman belum tentu Islam. Kenapa Pak Ustadz? Nah, orang Islam udah pasti iman. Mau tahu? Kenapa? Kok orang Islam udah pasti iman? Tapi kalau orang iman belum tentu Islam. Ya ini sekarang bulan Ramadan ya. Kan semua orang iman. Betul. Iman, percaya kan. Tapi enggak Islam. Maksudnya kita puasa, iman. Tapi belum termasuk Islam. Kenapa? Karena Islam nggak dilaksanakan. Apa Islam dalam singkat agama? Ya, itu Islam itu Isya, subuh, lohor, asyar, maghrib. Orang yang suka melaksanakan sholat pasti puasa melaksanakan. Tapi orang yang melaksanakan puasa belum tentu sholat. Betul kan? Itu contohnya. Ya. Jadi orang yang diampuni oleh Allah belum tentu diridhoi. Tapi kalau udah diridhoi, udah pasti diampuni. Kenapa? Karena dalam ucap saya, kalau ridho Allah, apapun yang terjadi permintaan kita, kalau udah ridho, silahkan. Jangankan harta, tahta, jabatan, pangkat yang saja bina, surga anu aya di kami pek ke anjeun
hamba kami, kusabab kusaya dari doa kami. Alright, Pak Ustadz. Pak Ustadz, oke, terima kasih banyak nih buat Pak Ustadz yang sudah hadir ke sini ke YouTube-nya MFA Entertainment ID. Tapi sebelum Pak Ustadz pamit, silahkan Pak Ustadz barangkali ada tausiah nih buat teman-teman MFA Entertainment ID. Mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi mohon maaf ya, karena di pembicaraan ini beda sama tausiah kan. Tadi yang cuma berbincang-bincang, itu tausiah. Sedikitnya kalau ada kekurangan mohon maaf, jangan disampai kesalahan itu alasannya lagi puasa, enggak jadi alasan tuh. Ya, tapi kalau insya Allah, kalau menurut saya, kalau mau diberikan keberkahan, kemauan insya Allah, kata di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wasta'inu bisobri wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Ya, maka memintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, beri dan tanamkan kesabaran. Dengan pangkal kesabaran yaitu melaksanakan amal ibadah sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, jangankan 5 waktu, sewaktu aja saya tidak akan sholat, maka 40 hari 40 malam dicapu Allah, doa tidak akan dikabul. Amal ibadah tidak akan diterima. Cuma 1 kali saya nggak sholat, itu termasuknya murtad, bahkan luar dari Islam. Maka dia harus buru-buru baca istighfar dan 2 kalimat syahadat, langsung taubat. Itu ya. Terus yang kedua aja, memang di dalam sholat, mohon maaf sekali lagi, sholat itu bukan kata saya, bukan kata kiai, bukan kata syekh, bukan kata Allah, berat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat lakabiratun, berat, lakabiratun berat. Illa, kecuali alal khosiin, bagi orang yang khusyuk. Khusyuk di dalam arti melaksanakan ibadah, yaitu tanamkan kesabaran. Kesabaran insya Allah khusyuk. Tahajud ada tanam terus biasa. Jadi masalah ibadah dibiasakan, ulah ayat istilah alasan, terutama sholat. Jadi sholat apapun yang terjadi, bahkan kalau sholat di awal, ini mah jangankan sholat, punya wudhu sebelum adzan, maka nanti di yaumul akhir, maka eta mukanya seperti bulan. Ya, ayat juga begitu trong adzan, adzan langsung wudhu, maka eta seperti bintang. Itu riwayat Rasulullah, itu sahih hadis saya. Terus anu gatilu, di mana-mana kita sebelum adzan, tapi tos di masjid sholat di 5 salat itu tahiyatul masjid dan disukil wudui, maka angkit yang akhir eta mukana dicanggen seperti panon poe. Alhamdulillah. Itu tanamkanlah kejujuran. Yang penting kejujuran, keikhlasan, insyaallah itu akan menjadikan bekal penyelamat dunia akhirat. Tapi memang agak sulit lah menanam kejujuran, apalagi di masyarakat. Jujur dia justru anu jujur mah ditajong gitu ya. Nah, justru jujur mah kiri, kanan, depan, belakang eta gogodana ngarong-rong. Tapi di atas aya lowong Allah langsung. Kan ku saya. Cek Allah, saya yakin ke Allah. Kejujuran mah itu insyaallah. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita menanamkan kejujuran dan keikhlasan, apapun yang kita dikerjakan, insya Allah berkah. Bahkan hasilnya juga, rezekinya juga akan berkah. Amin ya Rabbal. Itu adalah diberi naruskan mangga lah. Kita siap gitu cekap. Siap atuh. Pak Ustadz Sobur hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar segala apa-apanya. Amin. Ya, aktivitasnya juga lancar, diberikan keberkahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi sudah datang di YouTube kami di MFA Entertainment ID. Teman-teman MFA Entertainment ID juga terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan juga di-komen channelnya kita semua di sini ya. Dan nanti kita ketemu lagi di Bincang Tamu sesi selanjutnya. Jangan lupa pamit. Pak Ustadz Sobur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.